Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Alfalsirantika dengan NIM 11241050, mahasiswi semester 4 program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi manajerial yang saya kaitkan langsung dengan usaha yang saya jalankan, yaitu bisnis pempek Palembang. Usaha ini sudah saya jalankan selama kurang lebih 3 tahun. Saya menjual pempek dalam satu pack isi 10 dengan variasi kapal selam, lenjer, adaan, dan kulit dengan harga Rp35.000 per pack. Untuk yang pertama, ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah ilmu yang menggabungkan teori ekonomi dengan praktik bisnis untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam suatu usaha. Ruang lingkupnya meliputi analisis permintaan, produksi, biaya, penetapan harga, hingga perencanaan keuntungan. Dalam praktek usaha pempek yang saya jalankan, penerapan ekonomi manajerial terlihat pada penentuan jumlah produksi setiap hari, yang berkisar antara 90 sampai 120 pack. Selain itu, penetapan harga Rp35.000 per pack juga mempertimbangkan biaya bahan baku seperti ikan, tepung, dan bumbu. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi juga berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau tren, harga barang lain, jumlah pembeli di pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Dalam usaha pempek, permintaan sangat dipengaruhi oleh selera dan tren. Ketika makanan khas seperti pempek sedang diminati, jumlah pembelian dapat meningkat walaupun harga tetap Rp35.000. Selain itu, pendapatan konsumen juga berpengaruh. Pada kondisi daya beli yang baik, penjualan cenderung meningkat. Dalam usaha saya, penjualan per hari bisa mencapai sekitar 90 sampai dengan 120 pack, terutama pada kondisi ramai atau akhir pekan. Selanjutnya, penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi seperti ikan dan tepung, teknologi produksi, jumlah penjual, harga barang, kondisi alam. Penawaran adalah jumlah barang yang dapat disediakan oleh produsen untuk dijual. Dalam usaha ini, faktor yang paling berpengaruh adalah biaya produksi, terutama harga bahan baku seperti ikan. Jika harga ikan meningkat, maka biaya produksi juga akan naik. Dalam kondisi tersebut perlu dilakukan penyesuaian, baik dalam jumlah produksi maupun strategi usaha. Selain itu, banyaknya penjual pempek di pasar juga mempengaruhi tingkat persaingan, sehingga kualitas dan harga harus tetap dijaga. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, sehingga tercipta harga yang stabil. Dalam usaha pempek, keseimbangan dapat dilihat ketika jumlah produksi sesuai dengan jumlah penjualan. Misalnya, jika memproduksi sekitar 100 pack dan semuanya terjual, maka kondisi tersebut mendekati keseimbangan. Jika terdapat sisa produk, berarti produksi terlalu banyak, sedangkan jika sering kehabisan stok, berarti produksi masih kurang. Yang keempat, teori forecasting untuk perencanaan produksi. Forecasting adalah teknik untuk memperkirakan permintaan di masa depan guna membantu perencanaan produksi. Beberapa metode yang digunakan antara lain trend analisis, yaitu melihat pola penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian ada moving average, yaitu menghitung rata-rata penjualan sebelumnya. Selanjutnya ada seasonal forecasting, yaitu memperhatikan momen tertentu seperti akhir pekan atau bulan Ramadan. Dalam usaha pempek, forecasting dilakukan dengan melihat pola penjualan sebelumnya. Penjualan cenderung meningkat pada akhir pekan, sehingga produksi biasanya ditambah agar bisa memenuhi permintaan yang bisa mencapai 90 sampai dengan 120 pack per hari. Dengan perencanaan ini, risiko kelebihan atau kekurangan stok dapat diminimalkan. Yang kelima, dampak geopolitik terhadap permintaan dan penawaran. Konflik internasional seperti perang antara Amerika Serikat dan Iran dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Dampak yang terjadi antara lain kenaikan harga minyak dunia yang mempengaruhi biaya transportasi, kenaikan harga bahan baku, serta penurunan daya beli masyarakat.
Dalam usaha pempek, kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan operasional. Selain itu, perubahan daya beli konsumen juga dapat mempengaruhi jumlah permintaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan biaya dan strategi usaha yang lebih baik agar usaha tetap berjalan dengan stabil. Sebagai penutup, ekonomi manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dengan memahami konsep permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, serta forecasting, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah sehingga usaha dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.